Halo Sobat Toys, dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel gua Wirapah Levi. Kali ini gua ngelanjutin ya konten kita kemarin. Gimana ya? Nih, yang kemarin kita bahas. Nah, di sini kan gue kemarin janjinya bilang gimana sih cara kita menghemat clay. Sebentar, Jadi setelah jadi seperti ini, kalau kita langsung sculpting dengan clay dari nol ini bisa, cuman gue punya cara tersendiri, terutama dalam penghematan budget. Gimana caranya biar budget clay kita nggak terlalu up. Jadi caranya gue gunain koran bekas seperti ini. Siapin koran bekas atau kertas bekas. Yang penting sifat kertasnya nggak terlalu tebal dan bisa dironyok-ronyokin gitu. Tapi gue paling suka pakai koran atau kertas bekas seperti ini dibanding bekas packingan seperti ini, masih agak tebal sih. Jadi yang harus kita lakuin ya kita robekin lah seperti ini, kita ronyok-ronyokin kayak gini, gumpelin. Nah, ini kan kelihatan di kepalanya, ini bagian kepala. Bang, apakah claynya nggak gampang pecah atau gimana? Enggak bro. Jadi clay setelah ada tulang ini yang bikin claynya lebih kuat, bukan material lainnya gitu loh. Jadi koran ini, kertas ini fungsinya buat seperti dasar juga, jadi tulang baru juga, bukan tulang sih, pelapis tulang. Gua bilang sih pelapis tulang lah bahasa gua. Nah, ini ya sebenarnya sih nggak rumit kayak gimana. Tapi gua kerjain biar teman-teman juga bisa mendapatkan kejelasan. Kayak hubungan yang nggak jelas itu kan nggak enak. Diusahakan jangan terlalu gede, misalnya konsepnya otaknya segimana gede, jangan terlalu gede. Ininya cuma sebagai pengirit, penghemat. Nah, jadi bentar, mana ya gua pakai isolasi kuning. Isolasi kuning, kenapa gue pakai isolasi kuning? Isolasi kan ada isolasi yang plastik, yang bening, atau yang yang coklat kan? Karena bahannya seret. Di clay itu butuh dasar yang seret. Jadi kalau kita pakai isolasi yang isolasi bening atau isolasi kertas yang permukaannya licin, kita bakal nemuin suatu kesulitan di proses sculptingnya. Oke, gini. Jadi nggak perlu full juga, tapi biasanya gue juga full sih kalau memang dibutuhin. Nah, buat ini cuma sebagai pengunci dari ujung korannya ini, ujung kertasnya. Buat kunci biar dasarnya ini nggak kemana-mana seperti ini kira-kira. Lanjut bagian bawahnya. Jangan lupa ininya arah wajah, tangan, kepala jangan sampai, ini kan bisa gerak. Ini bisa gerak. Nah, jangan sampai itu mengganggu. Setelah selesai bungkus ternyata hasilnya begini kan, susah, harus bongkar lagi. Jadi itu harus diperhatiin, fokus juga harus dijaga. Biarpun ini terlihat asal-asalan, tapi ya tetap harus fokus juga kan. Bagian kepala, badan, dan tangan udah, kita lanjut ke sebelahnya. Bang, kok bertele-tele banget sih ngasih tutorialnya? Ya iya, bukannya masalah bertele-tele. Misalnya gua kasih satu konten dari awal sampai akhir, ini belum tentu semua orang nerima. Otak kita kan beda-beda juga kan. Nah, otak masing-masing manusia itu kan berbeda. Ada yang cepat nangkep, ada yang
ada yang agak lama nangkepnya, kayak gua kan lemot juga orangnya. Ya, kita kembali kunci di sininya biar nggak gerak. Jadi setelah begini gue lanjut ke bagian kaki. Kita sumpel-sumpel lagi. Jadi ya sebenarnya untuk proses ini enggak terlalu rumit yang seperti kita pikirin kadang kan. Wah, mungkin begini, mungkin begitu, enggak. Cuman memang harus terjaga fokusnya, terutama di dimensi ukuran. Takutnya nanti kalau kita terlalu tebal, pengen menghemat clay yang kita pakai, ketebalan terus harus dibongkar lagi, claynya udah nemplok, malah lebih ini kan, lebih rugi lagi gitu loh. Ini basic dasarnya seperti ini. Ini memang cukup makan durasi sih, tapi demi penjelasan yang sangat detail gua bagi ini, ya begitulah kita bikin. Ini kan masih gerak nih. Nah, ntar gua bikin sampai benar-benar nggak gerak sih. Tambah lagi, kenapa gua dikit-dikit sih? Tadi bisa satu jalur ya, namanya juga kira-kira kan gitu. Ini kira-kira. Jadi konsep action figure ini kerumitannya itu relatif sebenarnya sih. Relatif, balik ke fokus dan kesabaran kita lagi. Kalau kita bisa fokus terus kita sabar dalam proses, karena kesabaran ini sangat dibutuhkan sih menurut gua dalam proses sculptingnya itu per layer maksudnya dari dasar seperti ini, dari kawat terus ditimpel seperti ini. Makanya gua pisahin kontennya ini jadi satu persatu agar kalian nerimanya itu jelas, nggak ada nanti loh kok ini nggak jadi ya, nggak mirip ya, nggak ini ya, pokoknya gitulah seperti itu. Terus ini kan masih gerak nih. Nah, suka lari-lari sendiri ya, kita matiin lagi. Gimana caranya? Harus dimatiin dulu. Karena ini jatuhnya nanti ke step 2. Jadi tanpa artikulasi. Nah, ini agak berkurang, jadi udah bisa diproses sculpting. Terus nggak sampai di sini sih, kita tebelin bagian sini untuk bokong. Tulang bokong ya, tulang bokong. Kita tebelin karena ini juga bagian perut pasti agak lebih tebal, dada juga. Nah, bagian sini kita tebelin. Kembali lagi agar claynya irit. Jadi yang perlu tipis itu nggak perlu gede banget, itu bagian tangan sama kaki aja sih. Kan seperti ini sudah mulai kebentuk badan manusianya. Kita matiin lagi, bro. Bagian dada kita bikin juga agak gede. Jadi usahain yang kecilnya itu bagian tengah sini, karena ini ntar kan banyak model, ada yang mau bikin armor, ada yang mau bikin dada yang berotot, atau bikin dada biasa aja kayak anime kan nggak terlalu berotot kadang karakternya. Isolasi kuning ini juga kadang dipakai buat masking loh, buat masking saat proses pengecatan atau painting. Berguna banget loh isolasi kertas ini. Selain buat sculpting juga bisa, ya paling banyak digunain buat masking. Oke, seperti ini kurang lebih jadinya. Selanjutnya itu jadi tinggal mulai di sculpting. Sculpting juga ada dua step yang harus dilakuin buat agar konsep ini menjadi kenyataan gitu loh. Oke, sekian dari saya. Jika ada kekurangan, ya kembali lagi, skulptor punya cara masing-masing, modeler, kreator juga punya cara masing-masing. Kita manusia punya otak masing-masing. Jadi jika ada pertanyaan dan sejenisnya, silakan komen aja, nggak usah ragu-ragu sih, komen aja.
Oke, sekian. Terima kasih. Gua Wira Palevi. Ciao.